Halo Sobat Seruja, kembali lagi bersama saya Kiki Darmawan di sini, dan kali ini saya mau membahas Zhiyun Crane M3. Nah, di sebelah sini itu udah saya sediakan Zhiyun Crane M3. Nah, ini memang sengaja kami nggak melakukan unboxing di sini karena kami udah unboxing duluan. Jadi kami nggak buatin video. Jadi saya mau ngasih tahu isi dalamnya itu apa aja. Ya, pertamanya itu pasti ada boxnya. Boxnya saya taruh di sana. Buku panduan, kartu garansi, sama case-nya. Ini bukan tas ya, mungkin kalau kalian lihat review-review yang lain mungkin ada tasnya, itu seri yang berbeda. Ini saya tekanin dulu, seri yang ada tasnya itu adalah seri yang Pro, dan kebetulan kami cuma ada yang serinya yang biasa, Zhiyun Crane M3 gitu aja, nggak ada profesionalnya gitu. Kalau yang seri profesional baru dia dapat lengkap dengan bag dan segala macamnya gitu. Kita bahas yang ada aja. Zhiyun Crane M3 ini dapatnya ya standar aja, itu dapatnya unitnya salah satu pasti. Dia juga ada quick release-nya juga sama, mini tripod juga sama, dan perkabelannya gitu untuk kompatibel dengan kamera dengan Zhiyun Crane M3 ini gitu. Standar aja sih, sama seperti sebelum-sebelumnya, gimbal-gimbal yang lainnya juga sama dapatnya itu. Nah, untuk fitur lebihnya atau perbedaannya dengan Crane M2, nah saya kebetulan udah ada nyedia ini. Sambil dulu. Nah, ini dia Crane M2. Pertama ya jelas ini nggak ada locknya, dan segi tinggi hampir serupa ya, cuman bedanya itu dari segi size memang terlihat berbeda di sini. Sebentar oke, siap. Nah, di sini kelihatan tingginya hampir sama, cuman ini lebih tinggi lagi dikit ya, dan size-nya itu juga lebih gede ini lagi sedikit. Dari warna ya kalian juga lihat nih, eye catching banget gitu. Dia warnanya ada perpaduan putih dan hitamnya gitu. Oke, kita pertama-tama kita lihat itu di bagian mungkin ke belakang dulu ya. Nah, di belakang layar ini, di sini agak sedikit berbeda. Di sini LCD-nya lebih gede ya, yang Crane M3, dan ini sudah touchscreen. Kalau Crane M2 itu belum touchscreen. Di sini ada dua tombol, sama tombol record sama tombol mode gitu. Di sini juga sama tombol record dan mode. Cuma perbedaannya tuh LCD-nya lebih gede yang Crane 3 sama touchscreen gitu ya. Oke, balik lagi dulu. Sip. Perbedaan yang selanjutnya itu adalah di bagian lock sistemnya. Di sini Crane M3 itu punya lock system, sedangkan Crane M2 itu nggak punya. Jadi saat kita berdiri standing begini, dia masih tahan karena saya lock nih. Kalau misalkan kita nggak lock, dia begini dia. Nah, locknya ini fungsinya untuk mempermudah kita untuk balancingnya tentu saja. Gitu. Dan di bagian, oh iya, hampir lupa nih. Ini fitur yang sangat mungkin berguna untuk beberapa orang, mungkin semuanya berguna ya. Ini fitur tambahannya yang gimbal jarang ada. Setahu Sami mungkin baru ini ya, mungkin. Yang brand yang kami ada itu baru ini. Ini ada di sini ada tambahan, itu ada jack mikrofon. Nah, ini kami belum sempat coba karena kami belum ada adapternya. Mungkin teman-teman yang udah coba mungkin bisa beritahu kami di kolom komentar, biar kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, dan perbedaan selanjutnya itu ada, nah ini saya lebih suka nih main tambahan ini, fitur LED. Di sini di depannya itu ada fitur LED yang bisa kalian atur Kelvinnya dari warm ke cool gitu, atau dari kuning ke putih. Dan lagi itu ini banyak sekali ya perbedaannya dari Crane M2 ke Crane M3 gitu. Dari tadi udah banyak fitur yang saya fisiknya ya, lebih tepatnya fisik sama fitur-fiturnya yang berbeda.
Salah satunya lagi itu ada di sistem lock quick release-nya di sini. Nah, ini bisa kelihatan nggak? Di bagian sini nih. Nah, ini di bagian sininya itu dia sistem locknya agak sedikit menarik nih. Di sini ada kunciannya, dia kayak pengaman gitu ya. Ini harus ditekan dulu sekali. Nah, di sini kalau udah kepasang dia ngelocknya begini. Kalau kita mau lepas si quick release, kita harus tarik dulu di bagian locknya hitam ini. Kita tarik, habis itu baru kita boleh tekan tahan untuk nyabut si quick release gitu. Nah ini yang hitam ini juga sebagai safety ya mungkin. Iya, ini sebagai safety biar locknya itu nggak bisa ketekan. Kalau ininya udah lock kedorong, jadi si merahnya ini yang untuk membuka si quick release itu nggak bisa kebuka ya. Nah ini nilai plus ini di bagian quick release-nya untuk jaga-jaga seumpamanya ini ketekan, ini takut loncat kan. Kalau untuk masangnya ya tinggal didorong aja, dia otomatis langsung ngelock. Nah lihat, kalau yang M2 itu masih putar, dia juga ada sistem lock. Cuman, nah ini ada enaknya nih kalau yang Kren M3 gitu. Kalau misalkan kita udah setting dan segala macamnya, kita mau dari gimbal ke handheld gitu, kita pasti perlu namanya quick release adapter biasanya. Kalau dulu kita pakai quick release adapter, cuman kalau di Kren M3 nggak perlu karena, nah ini yang tadi saya bilang, kunci quick release-nya itu nggak bisa dirubah-rubah. Sekalinya masuk udah, dia nggak akan geser 1 cm, 2 cm itu nggak bakalan, karena dia udah paten segitu aja. Itu nggak bisa ditarik atau didorong pun nggak bisa. Kalau Kren M2 itu bisa. Di sini tuh ada, nah di sini tuh ada quick release-nya. Yang kita kalau misalnya kita screw di sini, ini buat bukanya ya. Buka itu bisa ditarik. Tuh, ditarik sebagai untuk acuan size kameranya itu mentok apa enggaknya. Kalau misalkan nggak mentok, berarti ini kita tarik mundur tarik. Tuh, tarik kiri kanan lah. Kalau di sini itu kebalik dia. Screw-nya ini yang kita geser kiri kanan. Jadi si kamera menyesuaikan dulu dengan tempatnya, baru kita setting kiri kanan itu bisa dari sini gitu. Nah bedanya kalau misalkan kita copot yang ini, jadi ini harus diatur betul-betul. Kalau misalkan udah mentok di sini, kita kunci. Tapi kalau misalkan kita habis buka, kita lupa bahwa itu harus mentok, tapi kita buat setengah, pasti settingannya udah beda. Kalau ini udah fix, pasti nggak akan berubah. Karena ininya udah pakem dia, gitu. Oke, next. Lanjut lagi. Di depan itu ada, ini apa ya kita sebutnya? Smart trigger ya? Trigger. Ya, ini bisa kita sebut trigger. Di atas triggernya ini, nah ini ada tambahan wheels-nya lagi. Kalau dari segi buku manual yang saya baca itu bisa ngatur ISO, aperture, sama zoom di buku panduannya. Oke, di sini ada tombol untuk nyalain LED. Nanti kita coba LED-nya langsung ya. Yang beda itu adalah ini di tombol ini di sebelah kiri Kren M2 itu ada tombol untuk ngezoom tele dan wide. Ini untuk fiturnya untuk si apa namanya smartphone salah satunya, sama kamera yang support si gimbal ini gitu. Untuk yang mana yang support, kalian bisa cek video kami yang sebelumnya. Itu udah kami bahas lengkap di sana. Oke, back to topic ke Kren M3. Tanpa basa-basi, mungkin kita langsung coba aja ya fitur-fitur yang saya unggulkan, yang kami perbedakan lah antara Kren M2 sama M3. Oke, ini yang sudah saya balancing, udah pasang kabelnya itu bawaan dari Zhiyun M3-nya. Itu ada dapat beberapa kabel yang kompatibel dengan beberapa kamera lainnya gitu. Dan yang paling estetik di situ adalah ininya, sobat. Nah, ininya nih, kalau kita matiin, nah, kita matiin dulu ya. Kita matiin. Nah, M3 ini itu adalah bukan apa ya, logo timbul seperti ini, tapi dia pakai LED. Kalau kita misalkan nyalain, baru M3-nya ini
nyala gitu, baru kelihatan lah seperti ini. Estetik banget kan? Oke, lanjut lagi mulai dari LED-nya. Kita LED ini itu cara nyalainnya cukup tekan tahan di bagian kiri. Ini ada dial. Cuman kalau untuk nyalain si LED kita harus tekan tahan beberapa detik. Kita coba. Nah, ini udah nyala. Intensitas cahayanya bisa kita atur mau diredupin atau mau diterangin lagi seperti itu. Untuk merubah warnanya itu cukup tekan sekali bagian ini, tekan sekali aja. Habis itu kita bisa ngerubah dari kuning ke putih, begitu juga sebaliknya. Ini kuning ke putih. Nah, hampir kelupaan juga, itu LED-nya ini udah dapat beberapa gel warna. Saya tunjukin dulu. Kita buka dulu case-nya. Ini case ya, jadi ini bukan tas, jadi ini case styrofoam gitu. Di sini di kotak ini tempat-tempat kabel itu dapat beberapa gel. Nah, gelnya ini itu nempelinnya dengan sistem magnetik dia. Jadi sangat mudah dipakai dan dicopot pasang tuh mudah banget gitu. Di sini terdapat 4 warna, ada kuning, orange, biru sama merah. Kita coba salah satunya aja ya, sebagai contoh aja ya. Tinggal ditempel begini aja, udah jadi deh. Kita coba nyalain. Efek nggak? Oh, cukup ngefek nih. Sebentar, ini kayak Kelvinnya dah. Iya. Set. Nah, ini baru intensitas cahayanya ya, dia sesuai ya. Kalau kita pakai gel ya warnanya sesuai dengan gelnya tersebut. Dan di sini kita bisa ngelihat kalau misalnya kita rubah si LED, di sini panel LCD-nya itu nunjukin bahwa LCD-nya itu berapa intensitasnya, berapa persen, sama Kelvinnya itu kita pakainya berapa, kayak gitu. Oke, dan di sini LCD itu udah touchscreen seperti yang saya bilang di awal. Nah, fitur touchscreen ini itu bisa kita nonaktifin, dalam artian kita lock. Jadi kita nggak bisa nge-touchscreen si LCD-nya. Caranya gimana? Tombol off, tinggal power ini tekan-tekan sekali aja, tekan sekali. Habis itu di atasnya itu di sebelah kirinya bar baterai itu ada logo gembok. Nah, itu jadi touchscreen-nya itu udah nggak aktif, gitu. Jadi untuk yang mau matiin dan merasa terganggu dengan touchscreen-nya di model-model tertentu atau momen-momen tertentu, bisa kalian pakai yang ini. Unlock-nya pun nggak ribet, tinggal tekan ini aja sekali lagi. Habis itu ya udah, touchscreen-nya jalan lagi normal. Seperti itu. Oke, ini ketahanan baterainya itu up to 8 jam dengan ngecasnya cuma 2 jam. Dan kalian juga bisa misalkan urgent gitu, baterai kalian habis di tempat syuting, kalian bawa power bank. Nah, itu gunanya. Kalian bisa pakai power bank kalian untuk ngecas si gimbal Crane M3 ini. Langsung dicolok, ready to use. Nah, di sini kebetulan saya pakainya tuh 6400, kecil memang. Cuman di sini pilotnya secara spesifik si Zhiyun nggak mencantumkan di website resminya berapa kilo bisa nahan kameranya atau berapa kilo bisa kita pakai di sini. Cuman dia udah ada listnya untuk kamera-kamera apa aja yang sudah kompatibel dengan M3. Dalam artian kompatibel bukan dari si colokannya ya, maksud kan dia ada kamera A dan B itu berapa kilo kira-kira, misalkan contoh itu 1,5 kilo. Nah, itu maksimum dipakai di sini. Ini contoh aja ya, acuan aja. Untuk detailnya kalian bisa cek langsung di website resminya dia. Oke, next itu untuk mode-modenya itu sama dengan Zhiyun Crane M2 gitu. Saya tunjukin dulu. Back. Di sini kita bisa klik di sini mode-modenya pakai touchscreen. Ada mode pen follow, lock, follow, POV, go, vortex, sama satu fitur tambahan yang Zhiyun sebelumnya itu nggak ada, yaitu adalah mode portrait. Cara menggunakan mode portrait itu kita harus horizontal si gimbal dulu, baru kita tekan mode portraitnya. Otomatis kamera akan diputar
menyesuaikan si gimbal. Nah, ini yang suka bikin reels, TikTok atau video vertikal cocok banget nih. Nah, dari sini kita mau balikin modenya ke panning full. Jangan langsung diklik. Kalau posisinya begini, kita angkat dulu. Nggak masalah nih, ini kita angkat baru kita klik pan follow atau lock atau mode yang lainnya. Biar gimbal sempurna balik ke posisi awal. Begitu. Oke, di sini juga sama, ada smart trigger ya. Fungsinya juga sama. Klik 2 kali untuk reset, klik 3 kali untuk balik ngadap saya si kameranya. Begitu. Klik 3 kali lagi, ngadap ke depan lagi. Oke, mungkin itu aja video dari kami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa di kolom komentar. Dan kalian misalkan ada yang kurang dari yang kami bahas, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.